Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat Perti, dimanapun saja Anda berada, syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama kita merapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah pemirsa, sahabat Perti dimanapun saja berada, kita berjumpa saat ini dalam program Dialog Kebangsaan bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Riau. Tema yang akan kita perbincangkan dalam Dialog Kebangsaan kali ini adalah tentang negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah kita bersama dengan Buya Gamal Abdul Nasir. Beliau merupakan Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Riau. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kita di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini, semoga sehat selalu Buya ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin Buya mau menyapa dulu sahabat Perti dimanapun saja berada. Silahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Perti Provinsi Riau maupun di mana berada, semoga sahabat-sahabat Perti selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sempurna, dengan sesempurna mungkin. Amin. Terima kasih. Baik, karena tema kita ini menarik ya, sahabat Perti dimanapun saja berada, yaitu bagaimana upaya dan cara agar suatu negeri itu benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akan langsung bertanya kepada Buya, bagaimana ini Buya? Caranya atau kiat-kiatnya atau strateginya atau kalau penyakit namanya resep begitu ya. Resepnya agar negeri, ya negeri apapun itu namanya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentunya ditinjau dari kacamata syariat Islam. Seperti apa Buya? Silakan. Terima kasih Bung Rizal yang sudah bersedia untuk berdialog dengan kita pada hari ini. Saya pikir tema hari ini cukup menarik, di mana bangsa kita dalam saat sekarang ini memang memerlukan pemikiran-pemikiran, memang memerlukan strategi bagaimana ke depan ini bangsa Indonesia khususnya dan pada umum semua bangsa di dunia ini bagaimana untuk menggapai negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur itu. Dan ini merupakan tema yang sangat menarik. Di dalam Islam konsep itu sudah ada. Islam sudah mengajarkan kepada umatnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa jika kamu ingin untuk menggapai negeri yang baldatun thayyibun ghafur itu, menurut hemat saya ada 4 hal. Ada 4 perkara yang harus dipenuhi jika suatu negara itu ingin menggapai negeri yang baldatun thayyibun ghafur yang dicita-citakan oleh rakyatnya. Yang pertama itu disebut dengan ilmu ulama. Ilmu para ulama. Ini penting. Ilmu ulama ini penting. Mengapa? Karena innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah merupakan pewaris Nabi. Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi sudah meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu. Maka ulama inilah sebagai penerus ulama itu. Ulama itu bagaikan suluh di tengah kegelapan. Kita bayangkan, kalau di tengah kegelapan tidak ada suluh, maka gelap gulita. Maka rakyat ini akan kacau balau. Karena tidak ada penyuluh, tidak ada penerang. Maka ulama sangat diperlukan di dalam menerangi umat ini. Menerangkan bangsa ini diperlukan ulama. Saya kadang-kadang sedih apabila ada yang mengecam para ulama. Saya sangat sedih apabila ada yang menganggap remeh para ulama.
Padahal ulama itu tempatnya di atas. Kita mesti menghormati ulama. Ulama itu guru kita. Ulama itu merupakan suluh, penerang bagi umat. Tanpa ulama, maka hidup ini akan kacau balau. Mengapa? Karena ulama itu merupakan untuk mengajak kita berbuat baik dan mencegah kemungkaran ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah tugas ulama itu bersama dengan pemerintah. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau selama ini kita masih menganggap remeh terhadap ulama itu, kadang-kadang kita tidak menghormati para ulama itu, maka kita tidak akan mendapat berkah hidup kita ini. Tidak mendapat berkah. Coba kita bayangkan kalau kita mau merekam kembali bagaimana orang-orang tua kita dulu itu. Dengan guru ngajinya sangat hormat. Ketika berjumpa dengan gurunya dia mencium tangan. Kenapa? Karena disitulah keberkahan seorang murid terhadap guru. Beradab. Adab terhadap guru itu penting. Akhlak terhadap guru itu penting. Ini yang mesti kita budayakan, yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita. Bagaimana kita menghormati guru. Bagaimana posisi guru itu berada di atas, yang mesti kita hormati. Tanpa ulama, maka hidup kita penuh di dalam kegelapan. Karena ulama adalah sebagai suluh di dalam kegelapan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi kita mesti beradab kepada ulama, kemudian mengikut kepada ilmu-ilmu para ulama agar hidup ini sesuai berjalan dengan aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu. Nah, kemudian apa yang kedua lagi, Bu ya? Yang kedua, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini menjadi permasalahan. Ini menarik ini ya kalau bicara mengenai baldatun thayyib. Bicara masalah pemimpin ini sangat menarik sekali. Baik pemimpin tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah, tingkat kelurahan, desa, bahkan sampai RT pun. Ini kadang-kadang banyak yang menjadi permasalahan, yang menjadi perdebatan publik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat perti yang berbahagia. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, pidato pertama Abu Bakar itu adalah, wahai saudara-saudaraku sekalian, hari ini aku telah kalian nobatkan sebagai khalifah, sebagai pemimpin kalian semua. Tolong ingat, jika aku berada pada jalan yang benar, maka ikutilah aku. Tapi jika aku berjalan pada jalan yang salah, maka tegurlah aku. Kritiklah aku. Itu pesan Abu Bakar terhadap umatnya ketika itu. Begitu berjiwa besarnya seorang Abu Bakar, seorang khalifah. Kita melihat sekarang yang lagi ngetren ini adalah bagaimana kepemimpinan Turki. Erdogan. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang hafiz Quran, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang taat. Kita lihat bagaimana negara Turki sekarang. Dulu Turki akan hancur. Turki itu banyak hutang. Turki itu hampir gulung tikar. Tetapi ketika dipimpin oleh Erdogan yang hafiz Quran, orangnya yang alim, yang dia menjadi imam di mana dia temui masjid. Kadang-kadang dia menjadi Bilal. Dia azan, mengumandangkan azan. Seorang presiden. Ini sesuatu yang menarik bagi saya. Dia meniru bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat menjadi seorang pemimpin yang merakyat. Sehingga sekarang setiap masjid itu penuh dengan para jemaah. Solat subuh di Turki itu ramai bagikan solat Jumat. Semua masjid di Turki itu penuh. Kita lihat sekarang bagaimana Turki. Banyak para penghafal Al-Quran.
Dan sekarang majelis taklim, majelis ilmu hidup hampir di pelosok Turki. Sekarang Turki bangkit menjadi negara yang ditakuti. Ekonominya maju, peradaban Islamnya maju, pertahanan keamanannya maju. Semua aspek, semua sudut sekarang Turki itu maju. Kenapa? Karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Masya Allah. Tapi yang menarik begini Bu ya, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin yang adil? Mungkin di episode selanjutnya boleh kita bahas Boleh. Secara rinci ya. Jadi para pemirsa, sahabat Perti tetap terus saksikan channel Perti Riau TV ini begitu ya. Nah itu adalah resep ataupun cara yang kedua untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin yang adil. Nah terkait dengan pemimpin yang adil ini ada yang perlu disampaikan lagi nggak Bu ya? Bagi kita, khususnya rakyat Indonesia, wabil khusus Provinsi Riau, kita mesti berhati-hati mencari pemimpin. Carilah pemimpin yang adil. Ini mau dekat pemilu ya? Ya, dekat pemilu. Rakyat kan kadang kebingungan. Carilah pemimpin yang adil. Jangan mencari pemimpin yang banyak janji-janji politiknya. Ketika dia berhasil, dia meninggalkan, melupakan rakyatnya. Ketika berhasil, tim suksesnya pun dilupakannya. Ketika berhasil, partai yang mendukungnya pun ditinggalkannya. Saya pikir ini sudah suatu pembelajaran tidak baik bagi rakyat, bagi umat. Oleh sebab itu, carilah pemimpin yang adil, yang dekat dengan rakyat, terutama yang penting adalah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut dengan Allah. Dia tahu apa yang dikerjakannya, ini dilarang oleh Allah. Oh, ini diperintah oleh Allah. Kita carilah pemimpin. Mungkin kalau untuk mencari 100% yang adil mungkin susah. Tapi kita carilah yang mendekati itu. Yang mendekati keadilan itu. Karena sekarang ini memang banyak yang berkompetisi untuk mencari pemimpin. Saya pikir rakyat sudah bijaksana. Rakyat kita sudah cerdas, dan kalau kita masih ragu ya kita sholat istikharah ya, memilih, ya Allah kami bermohon ya Allah, Engkau berilah kami pemimpin yang adil ya Allah, carilah kami pemimpin yang bisa menyelamatkan Islam dan bangsa ini ya Allah. Kita menangis dan mohon kepada Allah, yakinlah Allah akan mengijabahkan doa kita. Kita istikharah lah. Mungkin ada pemimpin yang mau kita pilih 3 ini, istikharah. Semuanya menurut kita bagus ya? Bagus. Tapi yang paling tahu adalah Allah. Karena Allah Maha Tahu. Nah, kita istikharah lah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini himbauan dari Ketua Perti Riau, Buya Gamal, bahwa mendekati pemilu nggak usah segan-segan untuk berdoa mengharap pemimpin yang adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di bulan Ramadan ya Bu ya. Doa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini menarik sekali. Kemudian kita akan lanjut nih pemirsa sahabat Perti dimanapun saja berada. Apa yang ketiga dari 4 strategi mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertama tadi ilmunya para ulama, yang kemudian kedua adalah pemimpin yang adil. Yang ketiga apa Bu ya? Yang ketiga adalah karamal aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Wah, ini yang sekarang ini yang susah ini. Kita lihat Basnas kita pun ya, saya pikir belum seperti apa kita harapkan. Orang-orang kaya sebagian sudah ada yang memikirkan dan membantu fakir miskin, anak yatim. Tapi saya melihat baru hanya sekian persen. Sangat sedikit sekali. Kita melihat bagaimana beberapa negara, kita memberi contoh saja di Malaysia itu sudah ada bank zakat. Bank zakat di sana itu mampu untuk menghidupi rakyat-rakyat yang miskin. Mereka mampu untuk mengangkat perekonomian rakyat dengan syariat Islam. Ini yang sangat menarik sekali. Bahkan kita juga membaca bagaimana dari zakat itu di Mesir itu bisa hidup, bisa membantu di dalam melaksanakan perekonomian bangsa. Ini uang umat.
Jadi kalau orang kaya mau berzakat, orang kaya mau membantu fakir miskin, orang kaya mau membantu anak yatim, saya pikir persoalan selesai. Kemiskinan bisa kita atasi. Bayangkan, kalau satu orang mau membayar zakat 2,5% saja, berapa triliun uang yang ada di kantong orang kaya. Saya pikir lebih besar dari APBN. Di Riau lebih besar dari APBD Riau kalau ini dikumpulkan. Oleh sebab itu, inilah peran dari para ulama, bagaimana menyadarkan para orang-orang kaya, saudara-saudara kita yang punya uang, supaya mereka melaksanakan perintah Allah untuk membayar zakat ini. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Jadi kalau orang-orang kaya membayar zakat, mereka mau rajin bersedekah, insya Allah negara ini akan makmur. Akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makmur, sejahtera, kemiskinan dapat dientaskan kalau bisa bersama-sama ya. Sudahlah kita beradab kepada ulama, pemimpinnya pun adil dan orang kayanya dermawan. Masya Allah. Kita memimpikan ya situasi seperti itu ya Bu ya. Nah, ini sekarang kita akan tiba kepada strategi yang terakhir ataupun cara yang terakhir untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, makmur dan sejahtera. Yang terakhir apa Bu ya? Yang terakhir, jika kita ingin menggapai negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur itu adalah istajabatu doa al-masakin, yaitu dihijabah doa orang-orang miskin. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh terhadap orang-orang miskin. Karena sesungguhnya doa mereka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin itu, anak-anak yatim itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ekonomi mungkin mereka susah, hidup mereka susah. Tapi ingat saudara-saudaraku sekalian, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mereka mesti kita kelola dengan baik. Mereka harus kita sayangi. Fakir miskin dan anak yatim ini mesti kita perhatikan. Wabil khusus pemerintah. Ini merupakan tugas berat. Masih banyak fakir miskin yang terlantar. Masih banyak anak-anak yatim yang belum bersekolah dengan layak. Ini tadi. Jadi 4 serangkai ini tadi, jika ini berkolaborasi, saya yakin bahwa akan terwujud negara baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga dengan upaya bersama kita, para ulamanya bersatu, kemudian pemimpinnya juga bersatu, dan juga para orang kaya yang dermawan, serta fakir miskin yang terperhatikan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah pasti akan mewujudkan doa dan harapan kita, menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baiklah pemirsa, sahabat Perti dimanapun saja Anda berada, sebelum kita berpisah dengan program Dialog Kebangsaan kita ini, kita ingin mendengarkan kesimpulan dulu nih dari Buya kita, Buya Gamal Abdul Nasir, Ketua Perti Riau. Silakan Buya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita gapai, yang kita peroleh hari ini adalah, jika ingin negeri baldatun thayyibun wa rabbun ghafur itu ingin kita capai, ingin kita gapai, maka ada 4 hal. Yang pertama adalah ilmu ulama, ilmu para ulama. Yang kedua adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah karamal aghniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Dan yang keempat adalah istajabatu du'al masakin, dijabahnya doa orang-orang miskin. 4 hal ini jika bisa terlaksana, insya Allah kita akan bisa menggapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Buya Gamal, Ketua Perti Riau yang sudah
bersama kita dalam dialog kebangsaan kali ini. Terima kasih Bu ya. Ya, Insya Allah tentunya kita mengajak para penonton, para pemirsa, sahabat Perti dimanapun saja Anda berada untuk meng-subscribe channel ini. Ya, silahkan share, like, dan komen. Semoga channel Perti Riau TV ini memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kita bersama. Saya Muhammad Rizal, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan dialog kebangsaan Perti Riau TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.